Kembali bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih ada satu penanya yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Ada Bapak Faisal dari Tangerang. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Silakan Pak Faisal pertanyaannya, nanti akan dijawab Ustazah Muawana. Ya, silakan Pak Faisal. Pertanyaannya yaitu, Bunda, saya ingin bertanya, pertama sih bagaimana sih ya cara menumbuhkan rasa empati kepada tetangga dan saudara di tengah kesibukan zaman sekarang. Oke. Yang kedua tuh, mengapa silaturahim dapat mempanjang umur dan melampangkan rezeki menurut hadis. Yang hadis dan di mana-mana tuh banyak tuh hadis tentang keluarga atau tetangga. Nah, mengapa sih silaturahim dapat memanjang umur dan melampangkan rezekinya? Dan apakah nanti bisa bertemu lagi bersama saudara-saudara kita yang ya kita udah di sini apa? Maksudnya kalau kita udah nggak ada, maksudnya atau ini kalau udah kiamat nanti, apakah kita ketemu lagi sama saudara kita apa tidak gitu? Apakah bisa bertemu lagi? Oke. Baik, Mas Faisal, ditunggu jawabannya. Silakan Ustazah Muawana. Bagaimana menumbuhkan empati terhadap tetangga di tengah kesibukan? Kemudian bagaimana ketika kita hadis untuk memperluas, apakah benar silaturahmi itu memperpanjang dan memperluas rezeki menurut hadis? Dan bagaimana ketika kita bertemu bersama tetangga di dunia, apakah nanti dipertemukan kembali di surga? Silakan. Jawabannya panjang kali lebar apa singkat padat jelas? Singkat padat jelas, sudah. Karena pertanyaannya langsung sekaligus 3 Bapak Ibu. Dirangkum Ustazah. Baik, yang pertama, bagaimana caranya menimbulkan rasa empati? Pahami bahwa kita makhluk sosial. Kalau kita merasa makhluk sosial berarti kita masih membutuhkan orang lain. Kita hidup walaupun bertetangga pasti membutuhkan tenaga, pikiran, waktu dari tetangga-tetangga kita. Maka di situ akan timbul rasa empati. Oh, kita hidup di sini bukan sama pasangan kita aja. Kita hidup di rumah bukan sama anak kita aja, tapi kita kanan kiri depan belakang punya tetangga. Itulah yang harus di cross check dan harus dipererat hablum minanasnya. Kemudian yang kedua mengenai hadis orang yang silaturahim, tadi sudah kita bahas ya, akan diberkahi umurnya dan juga rezekinya. Ini real sekali. Saya udah beberapa kali mencoba yang namanya silaturahim. Ternyata itu akan membuahkan rezeki yang barokah. Rezeki itu bukan hanya masalah melulu uang. Ada yang umurnya 40 tahun tapi barokah. Ada yang 50 tahun, mohon maaf, tapi nggak afiah, nggak manfaat. Kenapa? Nggak kenal yang namanya silaturahim. Ya, ada lagi kita mendapatkan rezeki yang barokah dengan umur, dengan rezeki, dengan anak yang soleh. Ada aja jalannya nanti ketika silaturahim. Dengan silaturahim nanti kita akan sharing gimana anak udah di mana, ini di mana. Oh, saya ada lowongan, dari situ terbukalah pintu rezeki kita. Kemudian jadi manfaat umur kita, umur yang Allah kasih kita pakai kemanfaatan. Bukan artinya bertambah. Oh, kita suka silaturahmi yang tadinya udah dicatat 40 sama Allah jadi 70, bukan begitu. Tapi artiannya bermanfaat, bertambah kebaikannya, ziyadatul khair. Yang ketiga, kalau kita udah berbuat baik sama tetangga, nanti kelak di yaumil kiamah kita bakal ketemu lagi apa enggak? Ini sedikit ada cerita dari Syekh Yazid Al-Bustami. Singkat cerita, beliau ini mimpi. Ketika mimpi dikasih tahu bahwa nanti di kampung Ono ada tetanggamu kelak di yaumil kiamah. Akhirnya Syekh Yazid penasaran, siapa sih tetangga saya yang nanti di yaumil kiamah. Dicari ke kampung, pas dicari ke kampung nanya sama tetangga-tetangga yang ada di situ. Ibu, bapak tahu gak orang Fulan bin Fulan ini? Tuh kata orang-orang yang di kampung sono, wah kamu ngapain nyari dia? Dia ahli pemabuk. Sedangkan engkau kalau dilihat tanda-tanda orang soleh ada di muka engkau. Engkau orang baik, ngapain nyari orang pemabok? Akhirnya Syekh Yazid balik lagi. Dalam pikirannya, gak mungkin saya dikasih mimpi begini tapi gak akan ada hasil yang baik. Mungkin pasti ada cerita lagi nih setelah ini. Balik lagi. Pas balik lagi ditanya lagi, kenal gak sama Fulan bin Fulan? Oh, dia orang yang suka mabuk, noh, ada di toko di sono noh.
Di sono isinya ada 40 orang lagi pada mabok. Oke. Dalam hati, masa iya sih tetangga kita orang yang suka mabok-mabokan? Datang ke kedai, pas di kedai ngeliat, waduh pada apa tuh kalau lagi pada mabok? Pada teler. Balik lagi, pas lagi balik ada satu pemuda. Dia keluar dari toko itu, dia bilang, wahai Syekh Yazid Al-Bustami, kenapa engkau keluar begitu saja dan tidak masuk ke dalam kedai ini? Ngelihat karena di kedai ini banyak yang mabuk, dah saya mau keluar aja. Sebenarnya saya tahu kedatanganmu karena saya sudah dimimpikan nanti kelak ada tetangga di yaumil kiamah yang akan datang pada hari ini. Ketahuilah di dalam toko ini ada 80 orang yang demen mabok-mabokan. Yang 40 udah saya nasehatin. Sekarang sisanya berapa? 40. 40 yang belum kena nasihat dari saya, itu tugas engkau. Maka engkau dihadirkan oleh Allah untuk berceramah, untuk menasehati, untuk memberikan peluang di dalam kedai ini. Maka 40 sisanya tadi dibawa sama Syekh Yazid Al-Bustami, dikasih nasihat. Masya Allah 80 ditambah 2 yang tadi jadi 82, kelak besok ditulis menjadi tetangga di surga. Baik, terima kasih Ustazah dari jawabannya. Berikut demikian jawaban dari Ustazah Muawana. Terima kasih dan tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali.